Sore Bulia. Selamat sore. Bulia sepertinya kelihatan segar ya hari ini Bulia. Iya, semangat. Semangat banget ya. Iya, gimana kabarnya Bulia, sehat? Baik, alhamdulillah. Di sana gimana? Nah, Sehat-sehat semua ah, ya? kalau saya sih kelihatannya sehat ya. Kalau Semoga. saya sih sehat sih, kelihatannya oleh sehat ya. Oke, baik. Bulia, ini kita sedang berada di Instagram Live Vicar School, di mana Instagram Live Vicar School ini dilakukan secara berkala ya Bulia ya. Setiap 1 minggu sekali dengan materi-materi yang bermanfaat seperti hari Oh ini. iya, Hari ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat excited. Saya iya. juga pengen langsung mendengar cerita Bulia bagaimana sih tentang masalah dampak gadget bagi anak, terus bagaimana cara menanganinya, mengatasinya, dan itu nanti hasil IG Live ini kita akan share di medsos YouTube dan medsos sosmed dan lain-lainnya itu agar bermanfaat bagi halayak banyak Bulia. Oke. Durasinya sekitar 1 jam atau 40 lebih, kurang lebih 1 jam paling lama, dan kita akan membuat 1 jam itu lebih berarti ya sekarang. Oke, sebelumnya Bulia boleh perkenalkan terlebih dahulu Bulia, sedikit mungkin Oke. tentang Bulia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke, sore. Ini selamat sore. mungkin bukan yang pertama kalinya ya saya kasih edukasi ke para orang tua murid di Vicar School ya. Saya pernah Iya, pernah sharing juga waktu di Sitek ya mungkin tahun lalu kalau nggak salah. iya, Dan asal, materi yang dibawakan juga nggak terlalu jauh beda sebenarnya. Tapi hmm, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lia, panggil saya Bu Lia aja. Saya di Kasum ini sudah hampir 20 tahun. Ush, Jadi saya memang mulai bekerja ketika masih belum selesai kuliah dulu gitu. ush, Eh, saya ambil jurusan refraksionis optician dan hmm, memang dulunya memang praktisi ya, masih bergelut di bidang refraksi optician dan nah, menangani kasus-kasus yang memang biasa datang ke Optikasum. Sekarang saya lebih ke arah saya masuk unit Research and Develop untuk pengembangan layanan baik itu pemeriksaan maupun perkacamataannya gitu. Jadi ya saya senang sekali di sini dikasih kesempatan untuk berbagi, terutama karena sekarang memang beberapa manfaat-manfaat yang kita ketahui ketika kita menggunakan gadget banyak, sangat banyak. Ketika menggunakan gadget kita bisa membrowser apa, bisa menonton apa. Namun lagi-lagi sebagai kita, sebagai seseorang yang memang memiliki sistem biologis tersendiri, kita harus mengetahui ada dampaknya loh yang lain selain manfaatnya. Nah, dampaknya inilah yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Mau tidak mau, kita pun harus memahaminya. Kalau misalnya kita tidak paham tentang dampak gadget terhadap mata kita, terhadap alat indera kita, mungkin kita merasa baik-baik saja. Namun ketika sudah mengetahuinya, mudah-mudahan kita bisa lebih mempersiapkan diri untuk mengurangi atau meminimalisir resiko-resiko yang kita terima. Karena mau nggak mau nih, kalau ketika zaman pandemik seperti ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Mau apa-apa gadget, sekarang rapat serba gadget, belajar serba gadget, terus beli-beli Bukalapak atau Tokopedia atau apa platform yang lain, kita mau belanja juga serba gadget. Dan itulah yang membuat kita harus lebih aware lagi, harus lebih care lagi bagaimana sih cara gadget itu gadget itu memiliki dampak-dampaknya. Karena kalau misalnya kita tidak aware dari sekarang, khawatirnya ada sebuah yang namanya sistematik keterlambatan. Dan sistematik keterlambatan itu biasanya akan menyebabkan kita harus lebih berusaha keras untuk memperbaiki kerusakan yang ada di dalam tubuh biologi itu. Jadi gadget ini memang kita harus paham dari sekarang, kita harus tahu dari sekarang, dan bagaimana kita mendengarkan dari praktisioner yang hebat ini, dampak-dampaknya seperti apa, kita harus tahu. Karena setiap hari kita menggunakan gadget, anak-anak kita menggunakan gadget, ini gimana nih?
kita harus seperti apa gitu. Maaf Ah tadi iya, saya Mulia. mengganggu sinyalnya. Iya, iya baik. Biasa kadang sinyal timbul tenggelam. Iya, betul. Kadang-kadang berorang sekarang lagi banyak orang yang pakai ya Bulia ya. Pasti, ya. Tolong ya. Sedang marak gitu. Ya baik Bulia, silakan dilanjutkan. Baik, mulai aja. Betul. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah mengatasi. Jadi, mengatasi dampak gadget pada anak selama pembelajaran online. Kita tahu bahwa pastinya selama pandemi COVID ini dampaknya adalah pertama anak pasti belajar di rumah semuanya menggunakan sistem daring. Itu mau nggak mau, iya betul. Karena sistem daring ini mau nggak mau penggunaan gadget akan lebih lama dari sebelumnya ya. Kalau sebelumnya mungkin pemakaiannya 2-3 jam masih bisa dibatasi, sekarang mau nggak mau bisa lebih dari 5 jam satu hari gitu. Sebenarnya itu tidak direkomendasikan, tapi karena kondisinya seperti itu ya mau tidak mau kita harus terima gitu kan. Nah, betul. Aktivitas yang awalnya seimbang antara melihat jauh dengan dekat, mau nggak mau sekarang melihat dekatnya jadi dominan kan gitu ya, terutama pada anak-anak gitu. Mau nggak mau tiap hari mereka buka laptopnya, buka perangkat digitalnya dari pagi, belum nanti kalau ada tugas siang bahkan sampai malam gitu. Jadi mau nggak mau memang aktivitas dekat ini sekarang jadi lebih dominan. Nah, di sini saya akan membahas dua dampak ya yang mungkin kalau secara pembahasan mengenai dampak gadget ini sudah banyak dibahas di forum-forum ya atau mungkin di artikel-artikel yang ada gitu. Di sini saya akan membahas dari sisi dampaknya kepada gangguan penglihatan yang akan ditimbulkan ketika seorang anak menggunakan gadgetnya secara berlebihan gitu atau tidak biasa ya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti dampak dari paparan sinar biru yang dihasilkan oleh perangkat gadgetnya itu sendiri. Iya, gitu. betul. Jadi saya bicara mungkin dua hal yang sebenarnya mungkin agak teknis gitu ya, tapi saya akan coba sampaikan untuk supaya mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami gitu dan bisa menjadi tindakan preventif nih pada orang tua, gimana caranya supaya anak-anak tetap bisa belajar dengan nyaman tanpa terdampak dari penggunaan perangkat digital itu sendiri. Iya betul. Nah, yang pertama dampak dari sisi gangguan penglihatan ya. Kita tahu gangguan penglihatan itu diantaranya kan sebenarnya penyebabnya ada dua ya. Gangguan penglihatan itu secara besar, secara umum ada gangguan penglihatan yang memang disebabkan oleh penyakit mata ya, yang penyebabnya adalah medis gitu. Kalau penyebabnya medis mau tidak mau orang tua harus bawa anaknya ke dokter kan gitu. Jadi kalau yang memang sifatnya medis ya memang harus diobati gitu. Nah, kemudian yang kedua, gangguan penglihatan ini bisa disebabkan karena faktor refraksi atau anomali organ mata. Contohnya apa sih? Jadi kalau misalnya tadi karena penyakit, misalnya penyakit mata merah gitu ya, medis ya. Itu kan matanya sakit gitu, kemudian merah, itu ngeganggu juga penglihatan jadi nggak nyaman, pasti kabur. Terus apalagi misalnya katarak gitu ya, pada orang tua, anak-anak juga bisa kena katarak. Itu penyebabnya juga medis. Nah, kalau yang penyebabnya bukan medis, kalau karena anomali atau bentuk bola mata yang tidak wajar, itu kita sebut namanya gangguan refraksi. Gangguan refraksi itu macam-macam gitu ya. Yang kita kenal mungkin mata minus misalnya, rabun jauh ya, atau istilah optiknya miopia gitu. Kemudian ada mata plus gitu. Kemudian ada silindris gitu kan. Nah, pada orang Asia, gangguan refraksi yang paling sering dialami adalah rabun jauh atau miopia. Jadi melihat jauhnya nggak jelas gitu, kabur gitu. Dan ini ternyata miopia, kalau dulu gangguan refraksi ini biasanya ada faktor genetik.
Misalnya orang tuanya memang pakai kacamata dua-duanya, nanti anaknya juga bisa pakai, karena kan bentuk bola mata itu dipengaruhi oleh faktor gen juga gitu. Nah, orang miopia itu kan bentuk bola matanya lonjong ya, lebih Iya. lonjong dari bentuk yang normal, yang biasa. Karena bentuknya lonjong, sinar yang masuk ke dalam mata nggak nyampe, makanya ngelihat jauhnya kabur gitu. Nah, tapi Hmm. saat ini ternyata dari beberapa penelitian, penggunaan gadget yang berlebihan atau aktivitas dekat yang berlebihan bisa membuat bola mata membentuk seperti mata orang miopia gitu. Jadi memang sudah banyak Oh, penelitiannya. Kalau misalnya anak-anak tidak dibatasi gitu, anak-anak kan bola matanya, lensanya masih lentur ya. Jadi iya, kalau iya. tidak dibatasi penggunaan gadgetnya, maka bisa jadi walaupun orang tuanya tidak memiliki gangguan refraksi atau tidak rabun jauh, anaknya bisa terdampak ini gitu. Nah, Mhm. Jadi, ya ya, jadi boleh. mau nggak mau, ya, jadi mau nggak mau kondisi seperti itu, itu yang bersifat medis atau tidak, itu ada kemungkinan muncul ketika saat anak-anak itu selalu menggunakan gadget dan selalu melihat gadget seperti itu ya, Bu ya? Ya betul. Jadi Oh, gitu. bola matanya yang mempengaruhi. Jadi pada Hmm. saat anak melihat jauh, itu kan Hmm. kondisinya rileks. Pada saat mata anak melihat jauh, kondisi lensa dan matanya dalam kondisi normal, bulat. Iya. Tapi Hmm. ketika dia melihat dekat, jarak dekat, maka otot-otot bola mata luar itu menekan lensa, Hmm. sehingga bentuk lensa dan bola mata secara keseluruhan menjadi lonjong. Dan itu memang prosesnya memang harus seperti itu gitu. Jadi ini Hmm. yang kita namakan akomodasi. Jadi kalau pada saat Iya. melihat dekat, mau nggak mau bola mata anak berubah menjadi lebih cembung. Lonjong. Lebih Nah, cembung ya. gitu. Iya, Oh, iya, iya. cembung atau lebih lonjong. Nah, Hmm. eh, untuk kembali ke bentuk normal, artinya Ya. anak-anak memang harus ada jeda. Ketika melihat menggunakan perangkat digital mereka, harus ada jeda tuh, jangan terus-menerus dalam kondisi berakomodasi sehingga bola mata yang harusnya bentuknya normal, kemudian terus-menerus dibuat menjadi lebih cembung. Nah, Hmm. karena terus-menerus, akhirnya bentuk bola matanya nggak bisa balik lagi seperti sedia Oh, kala. Nah, itu yang memicu, ya makanya memicu ya. kenapa penggunaan gadget pada anak-anak itu harus dibatasi. Itu salah satunya. Hmm. Mungkin kalau misalnya ketika kita berbicara masalah waktu ya, Bu ya, Ya, peran efektif penggunaan gadget bagi anak-anak itu yang tadi Ibu katakan bahwa ada beberapa saat harus relaksasi gitu kan, nggak harus selalu betul. akomodasi terus. Nah itu Iya. apakah kita harus per 4 jam atau per 5 jam atau seperti apa Bu Ya, mekanismenya Bu? sebenarnya dulu itu ada rekomendasinya memang yang dikeluarkan oleh praktisi dan kedokteran Hmm, perdami ya, bahwa iya. penggunaan gadget terutama pada anak-anak usia dini nih, Nah, beda-beda kan ya? sebenarnya Iya. betul dalam satu Hmm. hari itu nggak boleh lebih dari 2 jam. Tapi karena kondisinya sekarang tidak memungkinkan Iya. gitu ya, jadi ada salah satu apa namanya, ada salah satu uh, riset yang dilakukan gimana caranya itu supaya anak-anak bola matanya tidak terus-menerus berakomodasi dan menghindari miopia itu, yaitu adalah Nah, rumus dulu pernah saya sebutkan tuh, rumus 20 20 20. Artinya apa? 20 berhenti menggunakan, 20 menit berhenti menggunakan gadgetnya, suruh 20 menit. melihat ke luar. Oh Jadi gitu, waduh. Gitu ya. setelah 20 menit ambil tuh perangkat gadgetnya, anaknya diingetin, ayo ngeliat dulu keluar. Selama Oh, 20 detik. Jarak yang dilihat adalah 20 feet atau 6 kaki. Ya kurang lebih 5 iya. sampai 6 meter. Iya, Gitu. iya, Jadi iya, iya. rumusnya 20 20 20. 20 menit 20, istirahat. Ya, jadi setelah terus penggunaan 20 feet. gadget, 20 menit Hmm, istirahat, oh, ditutup dulu gadgetnya, kemudian melihat jauh sejauh 20 feet atau 6 kaki atau 6 meter 6 selama meter ya. 20 detik.
Oh, just 20 detik ya. Jadi 20 Iya, menit istirahat terus 20 detik melihat yang jauh biar iya, relaksasi gitu ya. Setelah itu iya. kembali lagi. Betul. Jadi kondisi bola mata yang awalnya tegang, berakomodasi Hah? itu akan kembali rileks. Gitu. Nah, Oh, itu salah satu gitu. cara yang paling mudah. Saya nggak tahu Mhm. semudah enggaknya ya. Kadang-kadang anak-anak suka lupa ya. Iya, Kalau kalau udah asik bisa. ya, apalagi kalau udah asik itu udah selesai dah. Udah Betul. hampir 2 jam gini. Iya, betul, Iya, betul begitu. betul betul. Tapi kalau misalnya yang sebenarnya yang dari gadget ini, apa sih yang membahayakan bagi kesehatan anak itu apanya sih, Bu? Maksudnya kan kalau kita lihat sih ini gadget biasa-biasa aja nih, tidak masalah gitu ya. Tapi apa sih? Iya, Apakah ada sinar apa gitu yang oke. membuat itu terus jadi rusak gitu? Iya, gini. Jadi itu kalau tadi saya bahas dari sisi refraksi ya, artinya Ya, refleksinya. em, penglihatan dekat yang berlebihan ketika tidak Hmm, diatur, tidak di apa perhatikan oleh orang tuanya, itu bisa memicu gangguan miopia pada anak-anak. Atau ya, kalau yang sudah Labuan berkacamata, jauh. nanti umumnya kacamatanya akan naik terus lebih cepat. Oh, Kemudian iya iya. bahaya Iya. yang kedua dari sebenarnya lebih dari sisi medis ya, Hmm. ini adalah bahaya sinar tampak gitu. Jadi Oh. kita tahu ya bahwa ada dua dua cahaya ya, cahaya tampak dan cahaya tidak tampak. Ya, Oh kalau iya cahaya iya. tidak tampak ya pasti itu bahaya ultraviolet, infrared gitu seperti itu. Cuma kan Mhm, panjang gelombangnya tidak sampai terpapar langsung. Nah, mhm. cahaya tampak itu bukan hanya dari matahari tapi juga bisa dikeluarkan dari perangkat gadget di sekeliling kita, baik itu TV, kemudian alat-alat digital yang lain gitu ya. Nah, itu Mhm. kita sebut namanya blue light atau cahaya biru. Jadi cahaya tampak tuh Mmm. macam-macam, ada merah, kuning, hijau seperti pelangi, ya itu termasuk cahaya tampak. Kemudian cahaya biru ini adalah cahaya yang gelombangnya paling pendek, tapi Mhm. memantulkan energi yang sangat besar, gitu. Oh, iya Ada iya, nggak itulah sih ya. manfaatnya cahaya Mmm. tampak? Ada gitu, karena Nah, kita memang butuh kan. Kalau tidak ada iya. cahaya tampak, nanti semua warna kita ngelihat warnanya sama gitu. Gitu. Jadi Mungkin cahaya tampak sumut tuh memang untuk memberi warna atau membuat objek lebih kontras. Begitupun iya. cahaya biru yang dihasilkan oleh perangkat digital. Seperti itu. Jadi salah satu yang pengaruh itu adalah cahaya birunya itu ya? Betul. Nah, Mmm. bahayanya apa cahaya biru? Jadi kalau Mhm. cahaya biru itu Apa sih salah ya? satunya kita memang butuh ya, butuh cahaya biru karena dengan cahaya biru itu pantulan objek jadi lebih kontrasnya lebih bagus, lebih terlihat. Tapi Mhm. ketika paparannya terus menerus itu bisa membahayakan dari sisi retina karena kalau tidak tersaring Mmm. kena ke retina kita, di retina itu ada apa namanya sel-sel fotoreseptor yang sangat peka Fotoreseptor ya? terhadap Mhm. cahaya, Iya. itu bisa menghasilkan toksik atau racun terkena paparan sinar biru ini. Jadi memang sudah ada penelitiannya. Nah, kalau Mmm. terus-menerus, maka dia akan merusak bagian makula atau bagian retina mata kita yang berfungsi melihat ketajaman suatu benda. Jadi kalau makula itu Oh, rusak, ya mau tidak mau terjadi nggak ada gantinya ya? tidak ada Nggak bisa gantinya. diservis. Betul. Oh, begitu. Jadi kondisinya sinar biru ini memang kalau yang saya pahami sih semenjak saya memegang sebuah gadget ya di situ ada blue light filter ya, Betul. blue light Iya. filter. Oh, berarti Iya. untuk menahan sinar biru itu ya, Bu? Iya, Oh, paling tidak kalau perangkat gadget yang memang sudah di lengkapi. apa dilengkapi oleh itu memang itu sebenarnya harusnya dipasang. Karena dengan Oh, begitu itu sebenarnya secara tidak langsung mengatur kekontrasan cahaya perangkat digital kita gitu. Jadi kalau misalnya tadinya terlalu terang dengan nah, dengan filter itu jadi agak lebih redup itu sebenarnya mau tidak mau mengurangi sinar biru yang efeknya masuk ke mata. Seperti itu. iya iya iya. Jadi memang sinar biru itu harus dicegah ya, Bu, atau gimana sih, Bu? Sinar biru itu sebenarnya gini, kan panjang gelombangnya itu kan
sinar tampak itu panjang gelombangnya antara 400 sampai 700 nanometer. Lebih dari itu atau kurang dari itu mata kita nggak bisa lihat gitu. Seperti infrared, sinar ultraviolet kan kita nggak bisa ngelihat warnanya. Tapi kalau yang cahaya tampak 400 sampai 700 nanometer itu bisa. Nah, batasnya itu sinar biru itu kan 400 sampai 440 kalau yang ada di perangkat gadget. Nah, masalahnya kadang-kadang lebih dari 440 tuh. Jadi ada bagian yang memang harusnya tersaring, tidak boleh sampai masuk ke mata. Atau misalnya paparannya terlalu berlebihan, nah itu harus diprotek. Cara proteknya gimana? Yaitu pertama, karena dampaknya ya, dampak sinar biru itu pertama dia sinar biru itu membuat mengurangi hormon kalau kita sebutnya melatonin. Jadi orang-orang yang terpapar sinar biru itu mengurangi ekspresi melatonin sehingga biasanya anak-anak yang terpapar ini kesulitan tidur. Gitu. Makanya kan dianjurkan 1 sampai 2 jam sebelum tidur tidak boleh menyalakan gadget apapun itu. Karena kalau 1 sampai 2 jam ya, Bu ya. 1 sampai 2 jam wajib dimatikan semua perangkat digital. Itu efeknya bukan hanya pada anak-anak tapi juga pada dewasa. Artinya biasanya anak-anak gini, badannya kelihatan capek, lelah, matanya juga kelihatan sudah seperti orang mengantuk, tapi dia nggak bisa gitu tidur. Karena apa? Karena itu melatoninnya terganggu gitu. Iya, kadang kita ngantuk tapi kok nggak bisa merem gitu. Mungkin udah pernah ngerasain seperti itu ya? Iya, saya pernah ngerasain saya, iya betul. Jadi kita tapi pakai gadget, jadi nggak bisa. Kita saja sebagai orang dewasa sering merasakan seperti itu ya, Bu. Ya. Apalagi anak-anak nih. Jadi kalau anak-anak dengan kondisi mereka harus selalu diatur, harus selalu diingatkan. Terus kalau misalnya kita tadi sudah mendengarkan paparan secara refleksionalnya seperti apa, secara medisnya seperti apa. Emang solusinya itu apa sih, Bu? Kalau misalnya kayak begini di zaman pandemik ini kita harus ngapain sih ketika kita sudah mengetahui cahaya biru dan kita harus melihatnya, mau nggak mau harus melihatnya kan? Mau nggak mau harus melihatnya nih. Nggak bisa dong misalnya kita misalnya daring, pembelajaran jarak jauh, ya udah kita tutup ini gitu. Kita ya nggak harus tetap melihat ini kan. Nah, bagaimana nih solusinya Bu buat anak-anak yang sekarang sedang banyak daring di mana-mana gitu, Bu? Di mana-mana ya. Iya. Iya, apa solusinya? Akibat yang terjadi dari daring ini ya, penggunaan perangkat digital yang berlebihan baik pada anak maupun orang dewasa itu kan adalah kita kenal dengan istilah digital eye strain ya atau DES ya. Digital eye strain ini adalah kelelahan mata. Kelelahan mata dan ketegangan mata kita, dan itu imbasnya kalau pada anak-anak ya kasihan ya, mereka jadi nggak konsentrasi, banyaklah imbasnya sudah banyak dibahas baik secara psikologis maupun secara kesehatan. Karena kan kalau anak-anak waktu tidurnya kurang pasti bermasalah ke mental dan pertumbuhan dia sendiri. Jadi karena sistem daringnya sendiri ini kita tidak bisa hindari. Iya, mau nggak mau kan harus ngelihat gitu. Gimana tuh, Bu? Iya, jadi memang gimana caranya kita menggunakan media itu dengan cara yang kita atur gitu. Yang pertama kali gitu supaya anak nyaman menggunakan perangkat digital mereka, yang pertama adalah memastikan bahwa anak itu tidak memiliki gangguan penglihatan. Artinya gimana? Kalau misalnya check up dulu. Iya, anak itu harus diperiksa dulu matanya, ada ukuran atau enggak. Karena kalau misalnya ada masalah refraksi, senyaman apapun alat digitalnya disetting, yang tetap nggak nyaman gitu. Jadi yang pertama harus dipastikan bahwa anak itu tidak memiliki masalah penglihatan. Kalau ternyata ada gangguan refraksi, misalnya ada minus, ada ukuran plus, ada silindris, itu harus dipastikan kacamatanya tepat dulu. Nah, jadi kalau yang pertama itu, jadi kalau misalnya nanti penglihatannya sudah bagus, 100%, nggak ada masalah, baru kita setting nih perangkat digitalnya. Ya, setting perangkat digitalnya gimana? Pertama kita atur jarak. Ya, jadi orang tua tuh harus tahu atur jarak menggunakan laptop misalnya. Jaraknya nggak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh.
gitu. Jadi Hmm. anaknya tahu gitu loh. Oh, ini jarak biasanya kalau penggunaan gadget itu jarak rekomendasinya kan 50 sampai 60 cm. Jadi tidak terlalu dekat, tapi jarak menengah gitu. Kalau lebih simpelnya pakai tangan gimana Bu? 50 tuh segini berarti ya? Ya, kurang lebih se ini kita ya. Kurang lebih Oh, segini kita ya? ya. Diginiin ya? Nah, Oke, iya iya, iya benar-benar. makanya penglihatannya dipastikan dulu gitu. Jangan sampai Hmm. udah diatur jaraknya bener, anaknya masih micingkan mata, berarti ada masalah tuh penglihatannya. Iya, harus dipastikan dulu kacamatanya pas gitu ya dengan Pas, penglihatannya. atau Iya, kantong anaknya betul-betul. tidak ada ukuran gitu. Hmm, hmm, Nah, hmm, kemudian hmm, yang hmm. kedua adalah mengatur cahaya pada perangkat digitalnya itu sendiri gitu. Jadi nggak boleh kalau terlalu terang, jangan Iya. sampai silau, tapi tidak boleh juga terlalu redup. Karena kalau terlalu redup, nah itu juga bisa menimbulkan digital eye strain tadi. Jadi cahayanya bisa diatur sama orang tuanya, kira-kira oh ini bisa terlihat jelas ya. Yang lebih bagus memang menggunakan, kalau misalnya perangkat digitalnya itu tidak ada proteksi untuk sinar biru, bisa pakai kacamata yang memang ada anti sinar birunya. Paling tidak itu mengurangi dampak cahaya yang berlebihan dari Nah, digital seperti itu. iya. Ini Nah, sebenarnya saya sedikit ingin konsultasi sih dengan Ibu. Mumpung dengan kita kan bisa konsultasi juga ya. ya, Jadi saya ini kan tidak mengalami berbagai masalah seperti miopi atau presmiopi ya, dan lain-lainnya. Dan saya pun, tapi hari-hari ini Bu, belakangan ini, mulai nih, kerasa nih, aduh, ini kadang-kadang saya pengen tidur, nggak bisa tidur, mata melek. Karena kan saya bergerak di bidang desain dan lain-lain juga ya Bu ya. Jadi setiap hari oh melihat iya iya, melihat laptop atau misalnya melihat gadget, dan anak-anak pun mungkin ada yang seperti itu. Apalagi yang dia belajar ilmu desain dan lain-lain, pasti mereka harus mau tidak mau akan melihat terus gadget dan lain-lainnya kan. Nah, iya, sebenarnya eh, yang saya dengar sih, waktunya katanya gunakanlah kacamata yang memang menahan sinar ultraviolet, tapi dia tidak ada minus, tidak ada plus. Nah, sebenarnya yang dianjurkan menggunakan kacamata yang seperti itu tuh orang-orang yang seperti apa aja sih, Bu? jadi gini, dianjurkannya itu karena memang mau tidak mau dia kan terpapar radiasi Hmm, dari iya, perangkat gadgetnya kan, gitu. Jadi betul. walaupun misalnya dia tidak memiliki ukuran, jadi Hmm, kacamatanya itu memang dibuat normal, tapi ada hmm. proteksi Oh, untuk menyaring atau untuk meminimalisir paparan baik sinar birunya sendiri yang dipantulkan oleh perangkat gadgetnya. Jadi iya. kalau kita pakai kacamata itu nanti memang agak sedikit redup gitu, tapi tidak Hmm, menghilangkan ketajaman penglihatan gitu. Jadi hmm, kalau kita di sini kita biasanya melakukan riset kecil-kecilan gitu ya, di hmm. tim kami melakukan riset kecil-kecilan penggunaan gadget dengan kacamata anti radiasi dan yang tidak menggunakan. Memang secara kalau dipakainya hampir berjam-jam itu terasa sekali ya, lebih nyaman Hmm. gitu. Karena ya Oh, itu mengurangi kecerahan komputer atau laptop. hmm. Jadi dengan sinar itu tersaring tuh. Jadi walaupun warnanya agak sedikit redup, tapi Redup dipakainya ya. dalam waktu lama lebih nyaman pastinya. Nah, Jadi iya nggak ini harus yang maksudnya. ada miopia, nggak harus ada yang Iya, iya. ukuran gitu. Maksudnya seperti saya kan nggak punya min atau apa nih normal, tapi Iya, tetap saja kayaknya saya perlu sesuatu deh. Apa entah pasti itu capek kan? gadgetnya, iya gadgetnya digelapin lah atau apa gitu. Tapi kan itu akan akan membuat saya juga agak repot juga ya untuk mendesain dan lain-lain, karena saya juga desain perlu ketajaman warna juga. Saya harus tahu nih warna biru muda, biru tua, biru itu kan nggak boleh Iya, ketukar tuh kan. Oh berarti iya, salah satunya adalah menggunakan kacamata itu ya Bu ya? iya. Kacamata biasa kita bilang Oh, UV block atau blue cut blue card. gitu. Oh Iya, iya iya iya. Itu adalah salah satu usaha untuk meredam sinar biru yang terpapar iya. sinar biru itu ya, Bu. Meminimalisir, ya. Sinar birunya kan Mm-mm. sebenarnya nggak bisa hilang, ya tetap ada. Iya, Tapi karena meminimalisir kacamata saja. itu mau tidak mau ke kontra atau cahaya yang kita lihat di laptop itu kan akan lebih samar
Mhm. Jadi kalau misalnya cahayanya berkurang dari laptop, otomatis paparan sinar birunya juga akan berkurang yang masuk ke mata. Jadi kalau Oh, oke. saya tanya mereka yang pakai efeknya apa? Oh, lebih lebih tahan aja pakai perangkat gadgetnya, nggak terlalu capek, nggak terlalu stres seperti itu. Iya juga sih. Tapi mungkin dari segi biologisnya atau misalnya dari segi asupannya apa sih Bu yang bisa membuat mata kita itu tetap sehat atau apalagi bagi anak-anak ya? Karena kan anak-anak ini memang lagi masa pertumbuhan, di mana anak-anak ini memerlukan gizi yang memang benar-benar seimbang. Nah, di situ bagaimana sih? Maksudnya apa aja sih? Kali ada sebuah asupan-asupan yang harus kita perhatikan atau untuk anak-anak perhatikan juga untuk kesehatan mata gitu. Kesehatan mata, oke. Hmm. Jadi kalau untuk mata, pastinya kan vitamin A ya. Vitamin A itu dapat dari mana? Dari Hmm. semua sayuran dan buah yang berwarna. Itu vitamin Hmm. A. Jadi untuk supaya sel-sel regenerasi sel-sel matanya itu tetap bagus. Tapi kalau untuk merawat retina, khususnya sekarang ya, anak-anak itu kan Iya, iya. pakai perangkat digitalnya berlebihan. Itu yang paling Hmm. dianjurkan untuk merawat retina itu sebenarnya ada 3. Yang pertama kuning telur, Kuning telur kemudian ya mentah, kuning Bu. telur, bayam dan jagung. Oh, Nah, ini kuning ada di telur. jurnalnya nih, ada di jurnal kesehatan. Oh, Jadi ada ya? yang memang fungsinya benar-benar merawat retina mata pada Hmm. anak-anak itu ada 3. Jadi kuning Kuning telur, telur, bayam, dan bayam jagung. dan jagung. Nah, Oh, usahakan iya ya. dikombinasikan makanannya dengan itu setiap hari. Iya, jangan mentah-mentah diaduk. Pokoknya Kirain jangan langsung gitu. minum satu-satu, bayamnya satu, kuning telur. Oh, Ya paling nggak seperti tiap itu. hari ada asupan itu, gitu. Ada asupan ya. Itu bagus Oh. ya. Untuk yang orang tua yang terlanjur, wah anak saya sudah terpapar nih dengan cahaya biru ini, dia sudah merasakan miopi atau apapun, sebaiknya apa Bu yang dilakukan langkah demi langkahnya agar itu terminimalisir gitu? Atau misalnya bisa dikatakan sembuh lah atau bagaimana Bu? Kalau yang sudah terpapar nih Bu. Sebenarnya kalau terpapar sinar biru, yang paling awal itu kan gejalanya sulit tidur. Gitu. Jadi salah Oh, satu jadi caranya ya langsung proteksi anaknya gitu. hmm, 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 hmm. Karena kalau sulit tidur tuh sebenarnya itu hanya sel melatonin tadi yang terganggu ya, ekskresinya terganggu. Tapi kalau misalnya terpaparnya sudah parah ya pasti itu sudah terkena medis. Gitu. Jadi kalau misalnya kita orang tua udah ngelihat kayaknya anak saya kok biasanya ini yang sering terjadi kasusnya, biasanya kok dia tidur siang kok sekarang nggak pernah ngantuk kalau siang. Nah, itu ya itu Terus tuh. kalau malam juga biasanya jam 9 dia udah ngantuk, kok ini nggak bisa tidur. Nah itu sudah orang tuanya harus waspada. Penggunaan gadgetnya gimana nih? Oh, Gitu. udah harus waspada Biasanya ketika seperti itu ya. Oh, iya iya betul. iya iya. Untuk langkah-langkahnya gimana Bu? Langsung dikasih makanan yang tadi atau pakai kacamata dulu atau bagaimana kira-kira Bu? Iya, jadi yang saya sebutin tadi Hmm. yang di awal pertama adalah pastikan dulu bahwa gangguan penglihatannya nggak ada. Kalau ternyata ada gangguan penglihatan berarti harus pakai kacamata kan, gitu. Mau nggak mau ya, Jangan iya biarkan betul. anaknya ngelihat dalam keadaan buram, itu akan memperparah gangguan penglihatan dia nanti. Jadi pastikan itu dulu bahwa tidak memiliki ukuran atau tidak menderita rabun. Kemudian kalaupun menderita rabun harus digunakan kacamatanya. Nah Iya itu yang iya. pertama, yang kedua perangkat gadgetnya tadi disetting gitu. Misalnya cahayanya, besar hurufnya, kemudian pada saat melihat juga posisinya harus nggak boleh lurus gitu ya, harus agak sedikit ke bawah 15 derajat supaya ngelihatnya nggak terlalu nonggak gitu ya, itu juga menyebabkan eye strain gitu. Kemudian diatur juga pencahayaannya tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Kemudian dipastikan orang tua ingat tuh, pokoknya 20 menit atau setengah jam maksimal anaknya suruh berhenti dulu ngelihat ke ke area jauh gitu supaya matanya rileks lagi. Baru nanti setelah itu proteksi berikutnya adalah penggunaan alat bantu yang bisa meminimalisir sinar birunya tadi. Iya, seperti Samping kacamata makanan itu ya. yang saya sebutkan Iya, tadi, seperti itu. makanan. Oke, kalau kalau misalnya anak-anak SMA nih Bu ya, kadang-kadang saya ingatkan beberapa kali, nak pakai kacamata, nak pakai kacamata.
Saya mah senangnya pakai soft lens. Nah, itu gimana, Bos? Soft lens itu bisa ini nggak sih? Bisa apa namanya? Bisa meredam atau bagaimana? Apakah ada soft lens yang memang bisa teruntuk untuk itu gitu untuk meredam cahaya biru atau bagaimana, Bu? Ada nggak sih yang seperti itu? Softland itu kan sebenarnya salah satu alat bantu penglihatan juga ya. Jadi memang Hmm. fungsinya softland itu juga sama mengkoreksi ukuran anak-anak yang mengalami gangguan refraksi gitu. Walaupun sekarang fungsinya jadi banyak, ada yang untuk kosmetik juga gitu. Iya, Kosmetiknya karena cosplay kosmetik dia matanya sakit atau memang pengen cantik gitu kan, bisa seperti itu. di warna biru Nah, gitu ya. yang saya tahu selama ini softland yang ada itu ada UV block, jadi anti ultravioletnya. Tapi kalau untuk Hmm. sinar birunya sebenarnya belum diproduksi sampai sekarang ya. Jadi yang ada itu Oh, gitu. softland UV block gitu. Jadi UV block. kalau pada saat keluar kan biasanya orang pakai softland nggak pakai kacamata lagi, nah itu sudah ada ultravioletnya, penyaring Oh, ultravioletnya. oh, berarti tetap lebih efektif kacamata ya daripada Kalau soft untuk lens. menggunakan perangkat gadget, ya memang lebih nyamannya sih udah pakai softland, ada ukuran, ya dilindungi lagi dengan kacamata Kacamata. Oh, iya menghindari iya. dampak sinar Ah, birunya. oke, sudah banyak banget ya diskusi kita hari ini. Kita rehat tuh Ya, sebentar, Bu, 20 detik. boleh. 20 detik ya. Baik, Bu, dan lain-lain. Di sini kita akan menerima pertanyaan dari audiens ya, Bu ya. Ini ada beberapa Boleh. audiens yang tadi, Pak Agung, halo, halo. Bukan ini, Bu. Bukannya gadget, ada pertanyaan di sini. Sebentar, maaf. Eh, dari Rangga. Ya. Bukannya gadget udah canggih ya, sinarnya pada cahaya gadget sudah bisa diatur, bisa setengah terang, bisa setengah gelap. Oh, itu yang sudah diterangkan tadi ya. Ya, ya. Tetap aja ada paparan sinar birunya meskipun sedikit gitu ya, Bu ya. Ya. Dan terus ada lagi agar tidak menyebabkan sakit mata. Jadi menurut saya kalau cahayanya bisa diatur dan tahu caranya mengatur sofa, oh ini bisa. Udah pinter nih. Rangga udah pinter. Udah pinter. Nah, halo Bu Liat, ada yang ini juga nyapa Bu Lia di sini. Nah, halo Mbak Lia. Silakan yang mau bertanya silakan. Langsung saya ditanyakan kepada ahlinya karena kapan lagi bisa berbincang dengan ahli seperti ini. Saya juga sangat excited ya, sangat apalagi saya memang kondisinya saya ini orang-orang yang sangat memperhatikan bagaimana setiap indera itu bekerja. Oke. Indra perasa, indra pengecap. Kadang-kadang saya kalau ngecap garam tiba-tiba jadi gula, saya juga bingung. Oh, Oh. jangan-jangan ini saya salah sendok gitu. Kayak gitu. Jadi memang saya ada salah satu pemerhati indra-indra, terutama yang saya paling sangat-sangat anjurkan atau paling sangat-sangat saya jaga itulah terkait mata. Karena mata ini kayak kayak lenteranya kehidupan ya, Bu ya. Maksudnya Betul. mau tidak mau Ya. ketika mata itu sudah mulai terganggu, mata itu sudah mulai A, B, C, D, E, F, G, dan lain-lainnya, itu akan mempengaruhi kehidupan kita juga gitu ya, Bu ya. Pasti. Makanya kita harus, apalagi nih, kualitasnya apalagi kepada orang tua di rumah yang memiliki anak-anak, itu harus dijaga sedini mungkin ya, Bu. Iya, betul. Dijaga sedini Kemarin juga ada mungkin, bagaimana? beberapa pertanyaan gitu ya. Gadget tuh aman nggak sih gitu? Laptop tuh aman nggak sih? Sebenarnya Itu untuk mengecek laptop dasarnya itu tuh. aman. Misalnya udah perangkat-perangkat digital kan sudah dilengkapi ada anti radiasinya semua. Apakah aman atau tidak? Itu memang ada alatnya gitu. Jadi untuk melihat Hmm, panjang gelombang, spektrum cahaya itu ada alat namanya ada alatnya. spektrometer. Iya, Oh. jadi sebenarnya saya ada gambarnya ya, di capture dari spektrometer itu kita bisa lihat sinar birunya itu berapa yang tersaring, masih Hmm. bisa terpapar atau tidak, aman atau tidak itu bisa bisa dicek pakai alat ini karena spektrometer itu nanti bisa kelihatan tuh grafik pembandingnya. Kalau misalnya
sinar matahari misalnya, sinar birunya berapa yang dipaparkan, energinya berapa, terurainya seperti apa, kalau di laptop seperti apa, lampu LED berapa, itu bisa dilihat dari situ. Jadi kalau ditanya laptop perangkat digitalnya kan udah ada ini aman atau enggak, ya itu kita cek dulu pakai spektrometer karena pasti hasilnya bisa berbeda-beda. Justru itu kenapa harus diatur dengan cahaya atau kadang-kadang kita proteksi lagi dengan kacamata itu untuk meminimalisir itu gitu, supaya kalau misalnya nanti hasil dari spektrometernya oh ternyata ada sinar biru yang nggak keprotek nih, yang masih terpapar ke mata, yang bahaya kalau terus-menerus kena ke retina kita, ya paling tidak kita sudah ada proteksi alat lain. Tambahan, iya Gitu. betul, lebih safety lah ya Bu ya. Ya. Iya. Ada pertanyaan nih Bu dari Ella nih, Faizandrian. Oke, Ella nih Faizandrian. Oh, iya. Namanya unik, bagus. Tiap berapa jam anak-anak harus berpaling dari laptop selama home learning? Karena kan home learning ini Bu berbasis KBM, pola KBM ya Bu ya. Jadi mau nggak mau tuh ketika kita berbicara masalah pendidikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi KBM itu kan nggak mungkin 20 menit istirahat, 20 menit istirahat. Iya. Jadi bagaimana nih? Tiap berapa jam kira-kira anak-anak kita harus memalingkan laptop dari ketika home learning itu Bu? Iya. Tadi pakai rumus tadi ya. Jadi Ya, 20 20 menit betul. sekali berhenti dulu ngelihat deketnya, suruh ngelihat jauh. Gitu. Ini untuk terutama guru memang juga ya? untuk anak-anak ya, terutama untuk anak-anak. Kenapa? Karena mata anak-anak itu tidak sama dengan orang dewasa. Jadi kalau anak-anak itu kan posisi bola matanya, lensa itu semuanya masih lentur. Gitu. Jadi karena lenturnya ini justru mereka nggak ngerasa capek gitu. Kalau orang dewasa beda karena matanya udah keras, 2 jam aja dia kita udah pasti capek. Kalau anak-anak enggak, dikasih laptop dari pagi sampai malam dia asik aja karena bola matanya masih lentur. Nah, untuk menghindari supaya kelenturannya ini tetap ya, supaya tetap maksudnya tidak jadi keras gitu. Ya mau tidak mau minimal 20 menit atau maksimal setengah jam lah kita berhentikan dulu melihat gadgetnya, kita suruh lihat keluar sebentar, kemudian kembali lagi melihat laptop atau komputer mereka atau jadi memang ini udah ada konsensusnya gitu, maksudnya sudah dianjurkan seluruh praktisi optik maupun kedokteran mata di seluruh dunia gitu, ada resep 20 seperti itu. Oh, iya sih. Jadi memang Saya orang juga tuanya jadi mesti rajin sih ya. betul. 20 menit warning nih harus dimatiin atau anaknya diajak dulu keluar gitu. Atau nggak usah diajak keluar, suruh dipalingkan aja mukanya ngelihat jarak ya? jauh. Ya, tapi jarak jauhnya asal jangan ke alang tembok. Paling nggak Itu jarak dekat ya. Oh, di sini saya bisa mengkorelasikan, maksudnya Bu, ternyata ada masukan bagus dari para praktisioner optik ya Bu, seperti Ibu dan dokter-dokter yang sudah memiliki merancang penelitian seperti itu. Jadi mau nggak mau pola KBM pun akan berubah ya Bu ya, maksudnya kalau misalnya pengajar yang tahu dengan kondisi seperti ini, atau misalnya Menteri Pendidikan sekalipun ya tahu dengan kondisi seperti ini, mungkin akan segera menginstruksikan bahwa anak-anak itu ya minimal ada 20 menit sekali diinstruksikan atau dijedakan, atau misalnya silakan lihat dulu kertas atau apa, itu akan membuat sebuah perubahan yang lebih aman gitu ya Bu ya, dibanding sekarang yang terus menerus sejam 2 jam kita ngedengerin guru ya gini kan. Iya. Makanya beberapa sekolah itu menginstruksikan belajarnya kalau bisa tidak di ruangan tertutup, tapi minimal ada jendela di mana si anak itu bisa melihat keluar. Beberapa sekolah seperti itu ya. Laptop, dia ingat, walaupun misalnya nggak harus 20 menit gitu, kadang-kadang kan lupa ya, tapi paling tidak si anak itu ingat bahwa setiap saat dia harus ngelihat keluar, tidak terus-menerus ngelihat jarak dekatnya gitu. Jadi boleh misalnya belajarnya di ruang tamu atau misalnya deket jendela yang langsung bisa ngelihat jarak jauh keluar gitu. Jadi nggak harus
anaknya itu keluar dari kamar atau seperti apa. Itu beberapa sekolah sebenarnya sudah ada yang menginstruksikan seperti itu ke orang tua Oh, murid. itu Kalau yang sudah paham ya. inspiratif. Iya, tapi mungkin di sini banyak yang baru yang juga kan kayak gitu ya. Iya. Oh iya iya. Oh ada komentar lagi nih. Nama saya Elan Elifais. Ada oh iya iya ya Bu Ibu apa Bapak ya Bapak Elan apa Ibu nih. Makasih sudah dijawab dengan jelas. Salam buat Bulia katanya. Oke. Terima kasih Oh Bu tadi Elan. Ibu Elan. Terus selanjutnya adalah dari Tias ya. Maaf saya baru menyimak. Jarak yang baik berapa senti kira-kira dari laptop ke HP? Yang tadi itu ya Bu ya. Mungkin mau dijawab Bu? Laptop ke HP apa? Dari mata mungkin ya. Ya mata, jarak dari mata ke arah laptop atau HP. Oke. Jadi kan sebenarnya gini, ini secara umum saja ya. Kalau kita melakukan aktivitas melihat dekat itu ada jarak, misalnya kalau kita pegang laptop gitu ya, jarak baca kan ya. Kalau jarak baca tuh kan antara 30 sampai 40 cm. Tapi kalau kalau laptop atau PC itu kan biasanya lebih dari itu, bisa 50 sampai 60 cm. Nah, jarak idealnya bisa disesuaikan sama besaran huruf yang ada di perangkat digitalnya itu sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya perangkat digitalnya nggak bisa disetting hurufnya besar, terlalu kecil ya nggak apa-apa, agak dimajuin sedikit, yang penting terlihat. Gitu. Tapi kalau misalnya bisa disetting hurufnya jadi lebih besar semua, ya lebih jauh lebih bagus gitu ya. Jadi tidak terlalu dekat sekali gitu ya. Kurang lebih kalau jarak menengah begini biasanya ya 60 50 sampai 60 cm. Seperti itu. Jadi yang disetting bukan hanya jaraknya, tapi besar hurufnya juga, gitu, yang bisa dilihat dengan nyaman. Kemudian yang disetting lagi adalah cahayanya, kemudian posisinya harus lebih rendah dari posisi mata, gitu. Jadi keseluruhan. Oh iya betul. Sangat mencerahkan kita gitu. Oke, ada lagi nih komennya. Ada anak saya sekolah reguler sekarang online dari jam 7 sampai jam 12 tiap 45 menit break, berarti udah bagus ya Bu ya kalau seperti itu ya Bu? Oh iya. Karena kan online itu nggak selalu harus dengan konsen terus lihat di laptop ya, misalnya nggak harus zoom gitu, tapi kan bisa via grup hanya baca saja gitu, kemudian kerjain tugas gitu kan, macam-macam. Sebenarnya metodenya bisa dibikin oleh sekolah gimana caranya supaya anak tidak terus-menerus melihat perangkat digital mereka gitu. Sebenarnya itu bisa disetting oleh kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Oh iya, jadi metodenya ya, lebih ke metodenya. Iya, benar. Oke, baik Bu Lia, sepertinya sudah sangat panjang perjalanan pembicaraan kita pada sore hari ini. Dengan narasumber yang memang tidak diragukan lagi, ekspertisnya sangat jelas, sangat lugas, dan sangat tertarget gitu. Maksudnya kita nggak bingung harus ngapain lagi. Ini mah udah lihat IG Lab ini bisa langsung dipraktekkan ya Bu ya, nggak usah teori-teori lagi ya Bu ya, langsung teori-teori ya, semoga bermanfaat ya Bu ya. Oke, ada lagi Bu Lia mungkin sebelum ke closing atau sepatah kata dua patah kata dipatah-patah katanya. Iya, saya sih berharap semoga ini sharing ini bermanfaat gitu, karena kami pun biasanya menyampaikan materi berdasarkan dari kasus-kasus yang memang datang ke kami. Gitu. Iya betul. Dan, ya mudah-mudahan selama pembelajaran online ini anak-anak benar-benar terproteksi ya, artinya tidak sampai menyebabkan gangguan penglihatan. Jadi kalau ternyata nanti ada masalah ya orang tuanya memang harus benar-benar aware di sini gitu ya. Jadi sekali lagi saya simpulkan, selama pembelajaran online ini harus dipastikan bahwa anak-anak kita tidak mengalami gangguan penglihatan. Jadi memang sebelum menggunakan perangkat digital, orang tua harus tahu ini anaknya ada gangguan refraksi atau tidak yang saya sebutin tadi. Matanya silinder enggak gitu ya. Jadi kalau memang ternyata tidak ada gangguan, berarti tinggal setting gimana cara belajarnya supaya nyaman gitu ya. Yaitu tadi
atur cahaya, atur jarak, kemudian atur besaran huruf. Kemudian proteksi yang berikutnya adalah penggunaan kacamata untuk lebih meminimalisir dampak sinar biru. Dan yang terakhir tadi jangan lupa 3 makanan utama untuk retina anak tadi ya, ada kuning telur, bayam, jagung, itu dikombinasikan setiap hari. Mudah-mudahan retina mereka nggak terganggu. Karena ini kan pembelajaran online lama ya. Mungkin bisa sampai Tidak tahun tahu. depan ya. Katanya ada yang mengatakan Januari depan gitu, tapi kita juga nggak tahu. Apalagi ada yang virus adanya corona gitu. Iya, benar. Iya, makanya kita harus antisipasi. Iya. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Lia. Acara ini support by Kasum Vision Care dan Vikarske. Oke, terima kasih Bu Lia. Mohon maaf Iya, sama-sama. atas salah-salah kata mungkin. Terima kasih atas sharing hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat ya. Nanti kita akan share di YouTube, videonya akan di-share ke orang tua murid. Kalau misalnya ini memang sangat bermanfaat, kita akan share juga ke lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Mohon izin ya Bu ya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu. Ya, selamat sore Bu Lia.